Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, pada siang ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka praktek baik yang akan disampaikan oleh sebagai guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Indramayu. Praktek baik kali ini kita akan coba menyampaikan modul 1.4 tentang budaya positif. Lanjut Mas Risma. Ya. Arti budaya, kata budaya adalah suatu bahasa yang berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Sanskerta dan juga bahasa Inggris. Menurut bahasa Sanskerta, budaya berarti budaya, yang artinya bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Sedangkan menurut bahasa Inggris, budaya dengan kata culture, kata orang kita culture. Kalau menurut ejaan bahasanya culture, yang berasal dari bahasa Latin yaitu colore, ya, yang memiliki arti yaitu mengolah atau mengerjakan. Istilah kultur ini juga bagi kita bangsa Indonesia itu diserap dengan kata kultur. Serapan bahasa Indonesia adalah kultur. Budaya berarti berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang berkembang oleh sekelompok orang. Nah, berkembang ini kemudian akan diturunkan kepada generasi selanjutnya. Maka budaya ini jangan sampai yang lebih dominan adalah budaya negatif begitu. Karena budaya pasti akan menurun ke generasi yang akan datang. Lanjut. Nah, sekarang kita akan coba membahas tentang budaya positif. Budaya positif yang akan kita bahas adalah budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid untuk dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Lanjut. Nah, kita sama-sama simak, yaitu ada beberapa konsep yang akan disampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol yang baru. Kemudian yang kedua, arti disiplin, dan tiga, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Yang keempat, 5 kebutuhan manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Lanjut. Perubahan paradigma budaya positif. Ini menurut ahli yaitu Dr. William Glasser dalam Control Theory untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita sebagai guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar, ya, jadi kebutuhan murid karena tergantung oleh gurunya. Kemudian teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Bocah nurut ya ada tujuannya. Jadi saking nurutnya ada tujuan yang memang kenapa mereka menjadi menurut kepada kita gitu.
bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Bocah kah mesti baik, cari guru yang mengkonon dia mesti menerima suka. Cuman karena seolah-olah dia sedang dikontrol, maka dia berkamuflase, kalau kata bahasa kamuflase, mereka itu menurut. Lanjut. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif ini biasanya diberikan oleh guru ketika anaknya tidak bisa atau tidak mengikuti pembelajaran. Guru beranggapan bahwa dengan penguatan-penguatan positif tersebut anak akan menurut. Padahal anak itu punya keinginan sendiri. Dia kenapa tidak mau menulis di papan tulis? Dia kenapa tidak mau membaca bersama temannya? Itu ada alasan-alasan tersendiri. Artinya bahwa penguatan positif yang disampaikan adalah sebuah ilusi bahwa bocah ini nurut banget. Padahal bukan seperti itu. Karena apa? Karena murid ini sendiri memiliki keinginan dalam dirinya dalam hal baik, keinginan dalam hal pembelajaran dan lain sebagainya. Lanjut, Asisma. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Nah, kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog dirinya yang negatif. Kalau kita iya ya goblok ya, iya kita ya ketinggalan dan sebagainya. Kadang kala guru juga akan kesulitan untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus menyampaikan pesan negatif. Jangan sampai kita salah ya. Sebenarnya bagus tapi kalau menurut teori ini salah gitu. Lanjut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Mungkin bocah nilai lulus 10, ya berarti bocah bagus. Itu yang salah begitu. Artinya kita itu selalu berpatokan pada nilai. Padahal ketika kita mengajar harusnya kita tahu bahwa setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda begitu. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, karena memaksa hanya cukup di kelas dan di sekolah. Setelah itu ya sudah, anak akan berbuat sesuai dengan lingkungannya. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Lanjut. Nah, sekarang kita akan coba ke perbandingan antara stimulus respon lawan teori kontrol. Stimulus respon ini adalah teori yang selalu kita pakai pada saat ini, begitu ya. Nah, ternyata menurut stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama. Artinya kita sebagai guru bahwa murid kita sama, begitu ya, kebutuhannya sama. Ternyata menurut teori kontrol kebutuhan kita beda sesuai dengan karakter kita masing-masing. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Menurut stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Tapi menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Maka ya kita sebagai guru harus bijak bahwa memang anak-anak kita pasti memiliki perbedaan-perbedaan gitu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita itu cenderung kira-kira bocah pada cara berpikir bahwa belajar itu sungguh-sungguh bahwa harus mengerjakan ini dan mengerjakan itu. Sementara menurut teori kontrol kita juga harus paham bahwa murid kita itu memiliki ya pandangan atau pemikiran yang berbeda tentang dunianya begitu. Kemudian menurut stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
kita itu berpikir cenderung bocah malas itu salah, cenderung begitu. Bocah tidak bisa baca dan tidak menurut itu salah. Padahal kalau murid terkontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Anak mengkononku, murid mengkononku, pasti anak tujuan. Dia itu sebenarnya pengen belajar, cuman karena ada hal yang mungkin ada dia tidak memahami, atau dia juga takut, atau juga mungkin ada masalah di rumah begitu. Jadi kita harus tahu bahwa siswa kita itu seperti itu, ada tujuan tertentu bahwa ingin diperhatikan dan sebagainya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut terkontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya orang lain hanya sebagai stimulus saja begitu, tidak bisa masuk ke dalam diri kita, mengontrol kita. Kemudian menurut stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi menurut terkontrol Anda tidak bisa mengontrol. Kolaborasi dan konsensus menciptakan perilaku pilihan baru. Nah, yang diminta sekarang kita sebagai guru adalah selalu berkolaborasi. Berkolaborasi ini bukan hanya kita sebagai guru dengan guru, tetapi kita sekarang itu di CGP ini harus selalu berhubungan atau berkomunikasi dengan anak-anak kita. Bahkan Ki Hajar Dewantara itu konsep dasarnya adalah kita itu harus menghamba. Bahasanya sangat bagaimana dia menghamba pada murid. Kalau sudah menghamba berarti kita itu adalah yang harus melayani murid begitu. Iya, sebagai budak begitu ya. Artinya apa-apa yang dibutuhkan murid ya kita harus tahu begitu. Seperti itu. Kemudian kalau di stimulus respon, model berpikirnya menang kalah. Tapi kalau menurut terkontrol, model berpikir kita harus menang seperti itu. Lanjut Mas Isma. Makna kata disiplin. Sekarang kita masuk ke makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, sudah pasti yang terbayang di benak kita adalah dengan kata tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Bakal disiplin ya, dihukum. Seperti itu. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Beli usum, Bapak Ibu sekalian, memberikan hukuman tuh beli usum. Bocah beli ngerjakan PR, metu. Sing beli nganggo klambi pada metu. Itu guru zaman penjajahan. Ya, kata teorinya Ki Hajar Dewantara itu zaman penjajahan itu seperti itu. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, ternyata disiplin di kita itu memaksa orang supaya patuh pada kita. Ini memang kalau kita kembali ke masa penjajahan itu ya, penjajah itu seperti itu. Tujuan akhirnya adalah patuh kepada mereka. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Wah, kita lamun ketinggalan ki pasti gini, dipepet. Wah, kita ki orang ngerjakan PR ki apa metu. Di benak anak itu akan selalu terpikir seperti itu. Jadi kita hukum ini jangan sampai menjadi anak didik kita ini menjadi anak-anak yang selalu berpikiran negatif. Lanjut, Isma. Nah, nilai kebajikan universal dalam CGP itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang CGP sebenarnya nilai kebajikan universal itu banyak sekali, dari organisasi lain juga banyak. Cuman saya munculkan di profil pelajar Pancasila saja. Iya, profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dalam artian pelajar Indonesia harus memiliki kepercayaan, artinya bertuhan ya, bertuhan. Kemudian harus bisa mandiri, bisa bernalar kritis,
berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini sama juga dengan toleransi tapi internasional begitu. Jadi kita pilih-pilih agama kita apa, warna kulit kita apa, itu tidak bisa dikatakan sebagai profil Pancasila kalau masih pilih-pilih. Kemudian profil Pancasila selanjutnya adalah bergotong royong. Nilai ini menurut pakar Indonesia sekarang krisis dengan kegiatan bergotong royong. Jadi di profil Pancasila anak-anak ditanamkan bergotong royong begitu. Karena kalau kita lihat di kegiatan tiket saja itu hanya anak-anak itu saja yang selalu melaksanakan tiket begitu. Sementara yang lainnya ya enak-enak baik ya. Orang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir dari profil Pancasila adalah menjadi pelajar yang kreatif. Lanjut, sekarang menurut Mas Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Bahwa menurut Mas Gosen ini ada 3 motivasi perilaku manusia dalam kehidupan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa nurut karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman baik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Melu CGP berapa? Kepala sekolah. Melu CGP berapa? Jadi camat ya. Itu adalah ya keinginan manusia ketika dia melakukan sesuatu. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga inilah yang harusnya sama-sama kita miliki begitu. Nah, artinya menghargai diri sendiri bahwa kita itu harus berbuat yang ya sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Lanjut, Risma. Nah, yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Bahwa tujuannya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, ya motivasi paling rendah. Kalau sing ora ada motivasi hebat iya. Setelah jangan belajar di hukum. Kan kalau dia setelah jangan gaji yang mutu ya paman. Mengerjakan kerjaku supaya aja dipotong. Berarti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Loli banget mengkonon. Ya. Iya, nanti kita sing bener bagaimana dia nanti lanjut. Lanjut Pak Risma. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Pak Ahmad itu masjid musala dibersihkan. Engko dipait ngajak ngamangan sate. Pak Ahmad Solo. Sugiki Pak Ahmad itu apa kini imbalannya ke kakak dikiyang ya. Nah ini juga tidak boleh Pak Ahmad. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu juga salah. Ya, memang perilaku manusia itu seperti itu. Kayak kita di kelas, sing bisa balik, sing orang bisa menang baik, itu juga salah Pak Bu. Iya, itu juga salah. Kemudian, sing ranking siji oli piala, sing ranking loro oli piala, ranking telu oli piala, sing orang oli ranking orang oli piala, itu juga salah. Lanjut Marisma. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Nah, inilah nilai yang memang harus kita miliki sebagai pendidik. Lanjut Mas Isma. Nah, hukuman, penghargaan dan restitusi. Apa sih hukuman? Punishment atau hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali. Hukuman adalah siksaan bagi anak. Menurut BHCDN ya boleh.
Yang namanya hukuman, anak itu merasa tersiksa, dan siksaan ini akan mereka rasakan selama hidupnya. Kalau di SD dicekal begini, akan terulang-ulang. Ingatannya ya hukumannya saja. Iya, seperti itu. Lanjut Islam. Iya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, hukumannya ini ada jangka pendek dan jangka panjang pengaruhnya. Sekarang ke penghargaan ya. Menurut Mang Cohen, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Pelayanan kita dalam pembelajaran itu adalah bentuk penghargaan kepada murid. Sebenarnya, cuman kita itu cenderung menambah-nambahi bahwa kalau dulu itu ramai bintang ya, yang datangnya pagi dapat bintang 1, bintang 2 begitu kan? Itu ada itu yang mempraktekkan kalau tidak salah diawali dari TK kalau tidak salah. Ini juga salah, kata-kata menurut Mang Cohen itu salah, seperti itu salah. Karena ketika kita memberikan penghargaan itu dan diganti gurunya, paginya Ibu Nini setiap hari memberikan penghargaan pada yang bagus. Tetapi besoknya diajar Ibu Yanti malah lebih sing ketinggalan disetrik. Yang datang paginya tidak diberi apa-apa, maka anak itu akan berpikir, belena kan Ibu Yanti mah di kayak ibu ini, gue akan membandingkan. Maka pembandingan ini adalah sebuah kejelekan. Seperti itu, karena tidak boleh katanya memberikan penghargaan itu tidak boleh. Karena apa? Nih, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan efektif jika menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Ya hanya dalam sekolah, anak itu nurut dan lain sebagainya. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi di dalamnya. Kalau soal dipakai penghargaan, bocah males. Itu biasa dipakai bermain, gitu beli, ya seperti itu. Anak akan pergi seperti itu. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain itu kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan lagi. Kita pun jadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi apa baik? Ya cuma ternyata ya salah, karena anak-anak itu akan selalu berharap dengan penghargaan yang kita berikan. Lanjut, Risma. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Syaratnya bagus. Syaratnya teka esok. Barisnya kaki. Boleh pulang. Itu salah. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Ya Allah, kita ya mau nggak bisa, kan orang bisa ya. Riben. Akhirnya dia menjadi anak yang perenung arahnya menyendiri loh. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita akan terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Maka bocah pengen nurut, sirah bapak dipai bermain. Maka ketika dia tidak diberikan bermain, maka dia tidak akan nurut. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha berusaha diet, mengurus badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Jarak aek mak diam. Ambil langsing puasa. Wah bakal langsing diajak ke Jogja. Itu salah sebenarnya. Ada perkataan yang salah atau penghargaan yang salah. Lanjut, Mas Isma. Penghargaan menghukum. Benarnya penghargaan yang kita berikan itu adalah menghukum, bro. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Ngenes sih orang penghargaan ki. Jadi kita mau goblok sih ya. Akhirnya anak akan berkecil hati. Seperti itu. Sistem ranking. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking akan merasa paling dihukum, yang tidak mendapatkan ranking akan merasa paling terhukum. Walau kita moral ya, kalau saya goblok. Akhirnya. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama.
karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku manusia. Karena penghargaan ini bentuk pengendalian perilaku. Jika yang bernurut maka diberi penghargaan, seperti itu. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Pada dasarnya kita dan murid kita juga tidak mau dikendalikan seperti itu dalam jangka waktu yang lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, maka Anda akan merasa dihukum. Sebelah kita menang, ternyata orang yang sibuk, wah orang piala, akhirnya hajar kata seperti itu. Lanjut. Sekarang kita ke restitusi. Restitusi adalah suatu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Cari manggosennya kemungkonon. Jadi kita sebagai guru itu harus menggunakan metode restitusi ketika menghadapi permasalahan-permasalahan dengan murid. Apa sih restitusi itu? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Lanjut, Marisma. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Cara manggosen. Lanjut. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya adalah bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuan dari restitusi adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, nilai-nilai ini sebelum kita berestitusi harus ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati baik di sekolah ataupun di kelas. Lanjut, Arisma. Nah, inilah keyakinan yang harus disepakati dulu sebelum kita melakukan restitusi, ya. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Maka keyakinan sekolah ini akan menjadi tata tertib yang ketika tata tertib itu dimunculkan, kita guru tahu tata tertibnya hasil dari musyawarah kita, murid kita pun akan tahu bahwa tata tertib yang ada di kelas atau keyakinan kelas mereka itu atas dasar dari keinginan mereka sendiri. Contohnya tepat waktu jam 9, sementara jam semonoku aturannya kepala sekolah. Sementara kita guru merasa, ya taruhlah yang punya kepentingan di pagi hari yang mendesak, maka akan protes seperti itu. Karena apa? Karena tidak ada keyakinan sekolah yang sama-sama disepakati. Apapun keyakinannya, maka semua keyakinan yang ada di sekolah atau peraturan yang ada di sekolah harus disepakati. Supaya apa? Supaya keyakinan ini bisa dilaksanakan secara sadar oleh kita ataupun kalau di kelas oleh murid kita. Seperti aja, iya ya kita dewek di sebagai duduk kepala sekolah. Akhirnya kita sebagai pribadi di dalam pemikiran kita bahwa ya, kita harus berkeyakinan bahwa kita adalah yang menciptakan keyakinan sekolah. Nah, bentuk keyakinan sekolah itu seperti apa sih? Bersifat abstrak daripada peraturan. Lebih abstrak dari peraturan, karena peraturan satu arah. Hanya pemimpin, mungkin pemimpin saja yang memberikan poin-poinnya yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang luas, yang menyangkut satu kelas atau sekolah, berarti yang menyangkut satu sekolah, perkembangan sekolah dan lain sebagainya diperhatikan seperti itu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jangan buang sampah itu salah, Bu. Perkataan jangan buang sampah itu salah, karena itu kata bentuk kata apa? Negatif. Jangan itu bentuk kata negatif. Maka kata-katanya harus dirubah. Ayo kita buang sampah ke tempatnya. Seperti itu. Kata-katanya lebih cenderung ke ajakan-ajakan yang positif. Tidak ada kata jangan, beli oli, beli kenang, tidak boleh. Dalam keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata-kata yang negatif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak.
Aja kakek Bu, tata tertib sampai syakat, tata tertib sampai syakat keder baca baca. Maka keyakinan ini kita buat sederhana. Yang pertama ya 5 saja lah dulu. Ternyata dalam perjalanan keyakinan kelas ini ada yang butuh tambah, ya ditambah. Nanti perjalanannya, penambahannya dalam perjalanan. Kita temukan lagi persoalan, kita tambah lagi keyakinannya, seperti itu. Ya, keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Bahwa keyakinan kelas harus sesuai dengan kondisi lingkungan. Contohnya bahwa maksudnya manggo sepatu kaca, ya, masih sebab kita tidak punya lapangan, arep main bola undi. Artinya keyakinannya seperti itu jangan sampai dijadikan sebagai landasan untuk membuat suatu keyakinan kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut, ya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Semua warga sekolah dan warga kelas harus ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Lewat apa? Kegiatan curah pendapat. Satu anak diberikan lembaran, sira pengen kepriben, sama dengan ketika kita di sekolah. Ibu ini maunya apa? Ibu Lili maunya apa? Nanti sama-sama kita sepakati begitu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika keyakinan kelas ini salah, dirubah. Ditambah. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini bisa berkurang, bisa menambah sesuai dengan kebutuhan. Lanjut. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan fisiologis, bertahan hidup. Manusia itu pasti pengen hidup lama. Kemudian kebutuhan akan rasa aman. Ya, pengen aman, kira-kira jangan ancaman kah? Ya, aman lah urip kaya mana nanti laka Semarang. Kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Ya, butuh teman untuk saling berbagi. Kemudian kebutuhan akan penghargaan. Manusia pengen dihargai, manusia pengen dihormati dan sebagainya. Yang terakhir kebutuhan akan aktualisasi diri. Artinya kita itu butuh kebebasan untuk mengekspresikan diri kita. Lanjut. 5 posisi kontrol. Nah, ini kita sebagai seorang pengajar atau harus tahu 5 posisi kontrol. Ya, dari kelima-limanya ini kira-kira mana yang paling baik? Di Budi yang kira-kira yang paling baik ya? 3 sebagai teman. Iya. Teman curhat. Iya. Ibu Dian kira-kira sebagai apa kan ya? Sing hebat lagi apa kan? 1, 2, 3, 4, 5 nih. Sebagai penghukum, sebagai manajer. Ini hebat ya. Yang pertama guru sebagai penghukum. Nah, ini yang dinamakan guru zaman penjajahan itu adalah guru penghukum. Ya udah, benar ya. Zaman penjajahan adalah guru penghukum. Kalau zaman saya mah guru itu membawa titik atau penggaris. Sirat, salah, jepret, itu guru penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah. Guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Coba mahasiswa di itu PDF-nya dibuka yang kelima salah. Nah, nih di atas. Di atas. Guru sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Fisik itu biasanya bersentuhan antara kulit yang badan-badan dari murid kita. Kalau verbal biasanya dasar goblok. Kalau sama males. Itu guru penghukum namanya. Iya, sampai kapanpun akan terjadi. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekankan murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Awas, bila ngerjakan PR, aja panjang. Kamu selalu saja salah. Pokoknya silaki orang belum belajar. Goblok selalu kasih berbagai sanksi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran yang bisa berhasil,
yaitu dengan cara saya. Inilah cara yang hebat. Loh, itu guru penghukum. Biasanya ke fisik, baik fisik ataupun verbal. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, ini biasanya perempuan. Guru yang membuat merasa bersalah ini perempuan. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lembut. Nah, kelas kalau ibu wis pegel. Namun kita murid-murid dia sih, ya kan dari guru ya. Ini adalah model guru pembuat merasa bersalah. Iya ya kita belas teman ibu ini ku ya pokoknya. Akhirnya seperti itu. Iya, Pak ayah nah. Ini salah. Ya, Bapak ya. Jadi guru yang seperti ini ya salah seperti itu. Iya, jangan seperti itu. Ibu jangan kecewa sekali dengan kamu. Kurang apa ibu ki? Tidak boleh. Lanjut Karisma. Nah. Kita lanjut ke yang ketiga. Sebagai teman, jadi pokoknya begini ajarkan sebagai teman ya. Guru sebagai teman, kira-kira bagus atau tidak ini? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu demi Bapak ya. Jangan sampai Bapak dimarahi kepala sekolah. Jangan sampai ibu dimarahi kepala sekolah. Keluarga sebagai teman. Ayo ingat bantuan Bapak yang selama ini diberikan. Biasanya kan siapa dipai ya sebagai teman lah. Itu juga tidak bagus. Kedekatan sebagai teman ini tidak bagus bagi perkembangan murid kita. Ya, hal negatif dari posisi teman apabila adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Makanya saya pikir ibu atau bapak teman saya. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Lanjut. Sebagai pemantau, sing hebat maning guru pemantau ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan. Nongkrong biasanya SMP SMA, SMA jarang sih. Nongkrong di gerbang, ayo silakan tinggalan, baris. Ayo silakan kawanan, baris. Tuh, sekarang pemantau seperti itu. Nah, dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi. Iya. Hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang guru yang menjalankan sebagai pemantau biasanya menggunakan pertanyaan seperti ini. Sira beri peraturannya. Sira harus sepatu harus beri peraturan. Selalu mengaitkan dengan peraturan. Apa yang kita amalkan? Iya. Konsekuensi, baru beli sirah sanksi. Namun salah ki, kamu menganggap kamu salah. Tidak. Baru beli. Denda. Seperti itu pendendaan juga tidak bagi perkembangan murid kita. Lanjut, Manisma. Kalau jadi pasti salah kafe, aku ya. Salah kafe ya? Salah kafe. Saya pernah belajar beli. Yang terakhir ini adalah posisi ya, posisi sebagai manajer. Posisi terakhir ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Dengan demikian bisa di waktu tertentu kembali ke dua posisi. Mantap. Berarti guru sebagai manajer ya tak? Jadi kita itu
diharapkan menjadi seorang manajer. Karena paling gede di perusahaan. Sebagai manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan kerja. Iya, sama juga habis. Lanjut. Ada sulit juga dikasih. Iya kan yang penting Ya. Berarti dia yang bener ya, Wak? Ya, hebat. Nah, setelah materi-materi yang lalu, maka ketika murid kita melakukan kesalahan, kita harus menggunakan segitiga restitusi. Tadi pagi saya mendapat telepon, Pak, guru Desi mundur. Nah, sebagai guru yang baik, sebagai guru, sebagai top manager, maka harus menggunakan teori segitiga. Biru. Aku cari sama mundur. Nah, saya ini kalau siapa? Itu udah bareng. Guru apa kira seperti itu? Penghukum. Penghukum itu tidak boleh. Akan apa namanya mengkerdilkan murid. Yang harus dilakukan sebagai guru yang hebat adalah segitiga. Yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang tiga menanyakan keyakinan. Lanjut Pak Risma. Di PDF tambahin PDF. Ya. Di yang keenam. Itu yang keenam, kita yang keenam. Segitiga restitusi. Ya, menstabilkan identitas, validasi, kemudian menanyakan. Seperti apa sih prosesnya? Lanjut ke bawah. Skenario-nya bagaimana begitu ya? Itu sudah praktekkan kita ketika sudah ini cukup. Ketika di modul 1.3 saya melakukan bukan modul 1.3, modul 1.4 menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan identitas. Ketika kita mendapatkan kabar dari guru yang lain ataupun dari teman-temannya, maka yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas bagaimana? Anak kita panggil, kemudian kita ajak bicara. Pemanggilan anak ini tidak boleh didampingi dengan temannya atau guru yang lain. Harus face to face, ya satu lawan satu atau dua murid satu guru. Gitu. Karena apa? Ketika ada guru yang lain maka akan bertindak di luar kontrol kita. Seperti itu. Yang kita perlu lakukan ketika menstabilkan identitas yang pertama adalah nanti Pak Risma, kita ajak bicara. Ya berbuat salah itu Wajar. tidak apa-apa, wajar. Semua orang pasti bersalah. Iya, Bapak juga pernah bersalah. Maka kita ajak seolah-olah anak itu sebagai anak dan kita sebagai anak, gitu. Bahwa kita ajak perbuatan salah itu semua orang pernah melakukan. Iya, nah benar. Ya, salah ya. Namanya juga manusia ya. Salah ya. Kita juga salah. Gitu. Kita ajak dari hati ke hati. Kemudian tidak ada manusia sempurna. Ya, tidak ada manusia sempurna. Pokoknya pernah salah. Saya juga pernah melakukan salah itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, kata-kata ini, kata kunci ini yang harus sama-sama kita pahami. Mulai narik. Ya, mulai ke dirinya. Ya. Kita bisa menyelesaikan ini. Bisa kan tenang baik, ya bisa lah berubah kalau marah, bisa lebih baik dan lain sebagainya. Kemudian, Bapak itu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jangan sampai kita ada kata-kata, sini beli nurut teman. Baru beli peraturan itu yang salah. Jangan sampai ada kata-kata siapa yang salah. Harusnya ya mencari solusi. Kamu Berhak merasa begitu ya. Kamu berhak merasa begitu. Ini biasanya ketika anak ini berantem. Ya boleh kamu membela diri, ya boleh kamu memukul, mungkin kamu merasa sakit dan lain sebagainya. Boleh, katakan boleh bahwa yang dia lakukan itu boleh ketika dia melakukan perlawanan dan sebagainya. Tapi di sini harus kita berikan penguatan bahwa ketika melakukan seperti itu adalah bapak yang sudah salah seperti itu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri? Nah nanti kita arahkan bahwa kamu harus menjadi dirimu yang menghargai dirimu dan lain sebagainya. Lanjut Pak Risma. Yang kedua kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah ya. Mau kan kita ajak bicara tentang kesalahan. Ya. Setiap tindakan dilakukan dengan satu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Maka kebutuhan dasar manusia itu. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan. Bocor bulat misalnya mukul ya ada tujuan, kenapa mukul ya. Yang kita dipukul ya pukul. Awas, lanjut di bawah.
Ketika validasi tindakan ini, kata-kata yang kita coba sampaikan ke anak adalah lanjut ke bawah. Nah, tuh, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Contohnya, ketika memukul, padahal suruh bisa nggak? Iya, nggak bisa ya. Balik nggak bisa. Jadi dikuatkan, malah kita kuatkan dulu likinya. Kemudian, nah, sira tinang apa? Bisa mengononku, bisa ngebuk bocahku, bisa nyerawatku. Kita tanyakan seperti itu. Apa alasannya? Nah, kita gali supaya anak ini mau bicara penyebab-penyebab dia melakukan hal yang seperti itu. Kemudian patut bangga dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Bagus, kamu telah melindungi diri kamu. Nah, artinya kamu tidak mau dianiaya. Bagus. Iya, malam anak itu terus dibangkitkan supaya kita arahkan, ya. Arahkan tapi bukan untuk melawannya, tapi iya tindakan baiknya yang harus dilakukan. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya ternyata memang itu bagus, tapi ketika kamu melakukan itu kamu tetap salah. Kenapa? Akan lebih baik orang lain dan seterusnya kita ya. Ya kok dijelenyok dari oli gusti di sana. Oh nggak apa-apa, tapi kan begitu kan. Guru kan harus ada pencarian solusi, tapi harus seimbang. Lanjut. Lanjut Riz. Baterai itu. Jangan ngantuk lah. Iya, biar jangan ngantuk. Terus yang terakhir. Baterai rekaman nih cowok. Nah, sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita kenal sebagai kelas atau sebagai warga sekolah. Ini yang kita sama-sama sudah kita buat di awal itu, bahwa keyakinan-keyakinan yang sudah kita buat kemudian yang dilakukan oleh anak ini belum kita buat, maka keyakinannya kita tambah. Contohnya berkelahi dengan teman, jangan berkelahi dengan teman itu salah ya. Selalu Ayo buat baik dengan teman. saling menghormati, saling Setia kawan. saling setia kawan. Kata-kata itu dibuat lagi. Kita harus setia kawan. Maka kesepakatan kelasnya kita tambah. Ada kejadian baru yang tidak ada kesepakatan kelas kita tambah. Supaya apa? Ketika kita Kesepakatan lato-lato. menanyakan keyakinan ini ada dasarnya, kesepakatan yang sama-sama disepakati oleh guru dan siswa yang lain gitu. Apa nilai umum yang kita sepakati? Simusku, apa tidak boleh ikut, tidak boleh mencelakai dan lain sebagainya. Terus, nah kira-kira jadi sih lagi. Makasih ribut baik, bagus kita beli. Kemudian, makasih ribut baik, bagus beli. Bagi sekolah ribut baik di band. Seperti itu kita mau terus kita gali. Kemudian si Raki sebenarnya pengen jadi wong sing kaya apa sih? Sing sukses toh, pengen berkeadilan terus kita arahkan bahwa anak itu ada pilihan-pilihan untuk ke arah yang positif. Seperti itu. Lanjut, Mas Isma. Nah, terus kita coba Pak. Ada sebuah permasalahan. Ada sebuah permasalahan. Mario dan Ade merupakan kelas 8 di SMP Tunas. Pada jam istirahat makan siang saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara guru waktu kelas mereka Bapak Joko di luar kelas. Coba Mario, Ade, Bapak tadi dengar laporan dari Ibu Guru Piket tadi, saya dari Ibu Nandi. Sebenarnya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu apa yang terjadi? Mario dan Ade, iya Pak, tadi pada jam istirahat kami main lempar-lempar makanan di kantin. Bagus nah. Tapi tidak sengaja malah kelempar ke wajah Ibu Dina, kepala sekolah. Ya Allah. Ketika beliau sedang berjalan. Pak Joko, kalian main lempar-lempar makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Pak. Oh, dengan kata yang sedih dan menentu. Adik, ada informasi yang kamu tambahkan. Adik, ada informasi yang kamu tambahkan. Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kata Pak Joko, tapi apa? Tapi kami tidak sengaja. Oh, berbuat perusuh. Kemudian Pak Joko, apa kalian tahu kalian berada dalam masalah? Terus semua sekarang, iya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti tahu itu ada alasannya. Pasti seru ya main lempar-lemparan. Oh, malah kita seru ya, enak ya, lempar-lemparan ya. Senang ya. Senang, belang-belang pun loh. Maka mereka iya Pak. Kan? Akhirnya mereka tidak tegang. Tadi tegang kemudian mereka jawab, iya Pak. Ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang
melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain. Kita berikan penguatan sehingga sekarang kalian masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sudah dibuat dulu sebelum biasanya di tahun ajaran baru. Nah, keyakinan kelas kita apa? Kita kembali ke kalian hanya melempar makanan memberinya. Apakah kalian orang itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Kalian menghormati orang lain dengan tidak. Ternyata tidak. Terus? Atau Pak Joko lagi? Tapi kalian mendapat rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang, tapi tanpa merugikan orang lain. Bagaimana pembeliannya Pak? Nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Iya. Ya, ini kita ke lanjut ke Kalau mau ini apa yang ini? lanjut. Thank you, terima kasih. Pada slide yang terakhir. Tepuk tangan dong. Baik, Ibu Bapak dari pembahasan tadi, saya minta untuk memberikan pengalamannya ketika menghadapi siswa atau pengalamannya ketika dalam keadaan di sekolah yang kira-kira Bapak Ibu hadapi itu seperti apa yang saya gambarkan atau tidak seperti itu. Apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang saya gambarkan atau punya pengalaman sendiri begitu. Maka saya mau coba 2 atau 3 orang nih untuk berbagi pengalaman. Coba begini. Ya Allah, ini bahaya aku. Begini pengalaman itu dia. Aduh. Ya kita menghadap ke kamera. Cara begitu tidak sanggup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ditanya kejadian, ya banyak sekali. Karena semua guru itu pasti di kelasnya itu tidak mulus semua sesuai dengan harapan kita sebagai seorang guru. Contohnya kejadian yang tadi, pas jam pertama itu kan gurunya beda agama, kemudian jam kedua saya. Sebelum ada laporan kalau ini nulis, ini tidak. Nah ketika di jam saya itu ada yang nulis tapi hurufnya banyak yang hilang. Jadi sesuai nulis yang di apa yang ada di papan tulis, tapi ketika saya periksa karena kan PR-nya itu membaca. Kemudian ketika saya periksa hurufnya itu kebanyakan huruf vokal yang anak-anak itu tidak tertulis. Maka ketika mau pulang saya tahan dulu untuk diberesin dulu. Tujuannya supaya anak itu tidak buru-buru pengen pulang, tujuan saya. Tapi ketika tadi melihat pemaparan, apa yang saya lakukan itu salah. Jadi kita harus memberi kebebasan ke anak. Tapi memang tujuan, jadi tadi sudah mendengarkan apa yang sudah dikatakan sama Pak Bakar, berarti saya guru dewasa. Jadi memaksa. Kalau tadi dari pemaparan yang Pak Bakar katakan, jadi saya itu terkesan guru dewasa. Jadi memaksa apa yang anak tulis itu harus sesuai dengan tulisan saya yang ada di papan tulis. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam wabarakatuh. Aku ya. Terima kasih. Habis baterainya kayaknya. Belum ini ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pemaparan telah saya sampaikan, mungkin ada satu guru yang memberikan materi yang disampaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan pemaparan praktek baik ini bisa sama-sama kita terima, kemudian kita praktekkan di kehidupan kita dalam proses pembelajaran di dalam kelas ataupun proses kegiatan di sekolah kita, sehingga
ramah anak dan bisa memerdekakan anak, belajar sepanjang hayat dan menjadi anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.